Mari kita membaca bersama-sama dari Keluaran pasal ke-20. Saya membaca ayat 12, saudara semua membaca ayat ke-13. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 13. Jangan membunuh. Sekali lagi, jangan membunuh. Nah, saudara-saudara, dengan implisit kalimat ini dikatakan tentang jangan membunuh sesamamu. Ini tidak boleh diartikan jangan membunuh nyamuk, jangan membunuh binatang. Ini berlainan dengan membunuh makhluk yang lain, karena di sini adalah tentang manusia dan manusia. Mari kita sekali lagi minta Tuhan memberikan berkat kepada kita. Sudah 5 perintah yang diberikan oleh Tuhan yang kita selesaikan. Dan nanti kalau sudah selesai semua, kita harap menjadi penguraian tentang perintah Tuhan atas iman dan kelakuan manusia sebagai umat yang berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita membicarakan tentang hormatilah ibu bapamu. Dan itu adalah perintah pertama di antara manusia dan manusia. Diberikan oleh Tuhan bagaimana kita berrelasi. Di antara hidup hubungan manusia dengan manusia, yang pertama adalah hormatilah ibu bapamu. Dan kedua adalah jangan membunuh. Menghormati ibu bapa adalah dari generasi yang muda memberikan sesuatu kehormatan kepada generasi yang tua. Tetapi pasal ini di dalam ayat yang ke-13, perintah ke-6 adalah sesama manusia. Ke-7 sesama manusia. Ke-8 sesama manusia. Ke-9 sesama manusia. Ke-10 sesama manusia. Dengan tidak ada bedanya generasi dan generasi. Itu sebab pasal ini di dalam perintah ke-5 harus diutamakan. Karena generasi muda terhadap generasi yang tua. Sesudah itu kita melihat jangan membunuh menjadi penyusulan pertama setelah menghormati orang tua. Kenapakah? Di sini kita melihat karena Allah mau manusia menghargai manusia. Sebab manusia yang mungkin membunuh dan mungkin tidak membunuh adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Sedangkan manusia yang mungkin dibunuh atau tidak dibunuh juga adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Sehingga antara manusia dan manusia yang sama-sama dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah harus saling menghormati. Saudara-saudara, segala kesulitan-kesulitan daripada bermasyarakat adalah karena ada ketidakadilan, ketidakserasian di dalam satu dengan yang lain, khususnya penghargaan terhadap orang lain. Saudara-saudara, setelah Adam berdosa, maka kejahatan sudah merajalela dan akar dosa sudah berdarah daging di dalam sifat umat manusia. Itu sebab manusia selalu menjadikan dirinya pusat dari segala kelakuan, pusat daripada segala sesuatu di dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau egosentrik atau mempusatkan kepada diri sendiri menjadi satu motivasi dan satu dorongan hidup kriteria untuk berkelakuan, maka ketidakadilan selalu terjadi. Mengapakah orang itu membunuh orang lain? Karena dia anggap dia harus hidup di dunia. Orang lain tidak boleh hidup di dalam dunia. Mengapa orang mempunyai pikiran membunuh orang lain? Karena saya lebih penting, engkau tidak penting. Kenapa manusia membunuh orang lain? Karena keberadaanmu sangat mengganggu keberadaanku. Sehingga di situ egosentrik, semacam sikap hidup telah merajalela dan telah mempolusikan keadilan yang seharusnya ada antara manusia dan manusia. Di sini kita melihat Tuhan memberikan perintah menyusul, hormatilah orang tuamu, dengan perintah tidak boleh engkau membunuh sesamamu. Kenapa? Karena ada nilai daripada sesamamu yang bukan ditetapkan oleh dirimu. Orang itu hidup karena Tuhan mengizinkan. Orang itu hidup karena Tuhan mencipta. Orang itu hidup karena Tuhan memberikan hak
memberikan kebebasan dan memberikan kepada dia satu kehormatan, kemuliaan sebagai mahkota, sehingga setiap manusia harus dihargai. Saudara-saudara, mengenai apakah nilai manusia, apakah nilai daripada harkat, daripada zat, daripada kedudukan identitas manusia disebut manusia karena Tuhan yang menentukan. Tidak ada satu agama memberikan penilaian lebih tinggi daripada kitab suci tentang harga manusia. Tidak ada filsafat, tidak ada bijaksana, tidak ada kebudayaan di dalam zaman apapun, di dalam wilayah dan negara apapun yang memberikan penilaian yang lebih tinggi daripada harga manusia dibanding dengan kitab suci. Saudara-saudara, di manakah Alkitab mengatakan nilai manusia? Nilai manusia diberikan oleh Alkitab sebelum manusia dicipta. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan, dia mengatakan kita akan menciptakan manusia menurut peta teladan kita, maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara, tidak ada agama sebelum ada manusia sudah mengetahui harkat manusia, nilai manusia, harga manusia, penilaian itu sampai di mana. Tidak ada, tak mungkin ada. Kalau engkau sudah mengerjakan sesuatu, baru engkau menetapkan nilai. Nah, ini biasanya seniman begitu. Kalau dia sudah bikin satu lagu, waktu dia mau jual lagu, dia mengatakan, oh ini mesti jual berapa, baru dia tentukan nilai. Waktu kita engkau bikin satu mobil, mobil harus dipasarkan berapa, baru suggested retail price itu ditentukan. Engkau membuat satu komponen, bikin satu produksi, engkau bagaimana menilaikan nilai itu? Tuhan menilaikan itu sebelum mencipta. Nah, saudara-saudara, ini urutan sangat penting sekali, khususnya manusia. Manusia dicipta paling akhir, tetapi mempunyai penilaian yang paling tinggi. Kenapakah paling akhir paling tinggi? Karena dia menciptakan manusia untuk menjadi tuan daripada alam semesta, untuk mengalami, untuk menikmati, untuk enjoy everything created for him. Segala sesuatu dicipta bagi manusia, dan manusia dicipta bagi Tuhan Allah. Semua 1, 2, 3. Segala sesuatu dicipta bagi manusia, manusia dicipta bagi Allah. Itu sebab urutan klasifikasi Allah di atas manusia dan manusia di atas alam. Semua 1, 2, 3. Allah di atas manusia dan manusia di atas alam. Ini tidak boleh dirubah oleh siapapun. Barang siapa merubah klasifikasi ini, merubah urutan ini, dia akan hidup di dalam kekacauan, kekhawatiran, dan akhirnya tanpa arti hidup sampai mati. Saudara-saudara, Allah menciptakan segala sesuatu bagi manusia, untuk dinikmati manusia, dipakai manusia, dan melayani manusia. Adanya kucing, adanya binatang, adanya sapi, adanya langit, adanya bumi, adanya udara, adanya air, adanya oksigen, adanya segala makanan, adanya segala makanan yang mengandung vitamin, mengandung nutrisi. Itu semua diciptakan untuk manusia, sehingga manusia sebenarnya boleh memiliki, boleh menikmati, boleh mengalami anugerah Tuhan yang begitu banyak yang disimpan, terkandung di dalam segala ciptaan. Segala ciptaan itu mengandung semua hal yang faedahnya adalah untuk membentuk, untuk memelihara, dan untuk mencukupi kebutuhan daripada manusia, baik daripada tubuhnya maupun daripada batinnya. Waktu kita menikmati alam yang begitu indah, bukan mulut kita makan, tapi mata kita dan jiwa kita menikmati keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat, untuk manusia. Karena malaikat adalah dipersiapkan untuk melayani mereka, anak-anak Tuhan yang mewarisi keselamatan daripada jiwa mereka. Sehingga saudara-saudara, semua ciptaan adalah untuk manusia. Kita harus bangga, kita harus sadar bahwa kita lebih tinggi dari segala sesuatu. Maka manusia tidak boleh menurunkan diri menjadi budak dari semacam materi.
Manusia tidak boleh mendorongkan diri jadi budak daripada uang. Saudara-saudara, orang kaya yang maunya cari duit sebanyak mungkin, kalau tidak cari duit banyak dia tidak bisa hidup. Dia sudah menjadikan diri turun menjadi budak daripada kekayaan. Orang guru yang mengetahui jabatan pekerjaan lain lebih kaya, lebih banyak, tapi rela menjadi guru dengan honor lebih kecil, itu dia sudah lepas daripada dibelenggu oleh uang. Itu sebab orang reform tidak melihat berapa kaya engkau, sehingga kalau engkau kaya saya goyang ekor saya, kalau engkau miskin saya injak kamu. Itu penilaian salah. Sesama manusia sama-sama dicipta menurut peda dan teladan Allah. Harus kita mempunyai penilaian aksiologis yang berbeda dengan orang bukan reform. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mencipta segala sesuatu untuk manusia. Tuhan menciptakan segala materi untuk mendukung kebutuhan, memberikan kecukupan karena apa yang kita butuhkan. Nah, ini di dalam hal ini materi pasif, kita aktif. Materi rendah, kita tinggi. Alam semesta itu pasif, kita aktif. Kita dicipta berada di atas alam. Tetapi sesudah itu jangan lupa, engkau sudah mempunyai kedudukan atas, engkau tetap di bawah Allah. Karena engkau kalau menikmati sebagai atasan, lalu materi engkau miliki, tapi engkau sendiri menjadi terlalu atas, maka engkau telah merebut kemuliaan Tuhan Allah. Nah, ini ajaran semacam ini tidak ada di dalam teologi yang tidak mengerti reform atau teologi dari agama yang lain. Karena mereka selalu menganggap manusia ataukah terlalu pasif menjadi rendah sekali, lebih rendah daripada yang lain, atau lebih tinggi dari segala sesuatu. Ateisme menganggap diri sama dan berada di tempat maha tinggi, karena di atasnya tidak ada Allah. Dan saudara-saudara, banyak orang sudah menjadi budak materi, menempatkan diri terlalu rendah sehingga materi apapun bisa mempengaruhi hidup dia. Saudara-saudara, money talks loudly. Kalimat ini diucapkan akhirnya dari mulut Deng Xiaoping. Setelah dia tua, dia dari komunisme merubah menjadi mulai terima sistem kapitalisme dengan tidak mau melempar atau membuang ideologi politik komunisme. Itu satu dualisme yang sebenarnya sangat-sangat lucu sekali. Saya tidak menganalisa dalam hal ini, saudara-saudara. Pada waktu dia mengatakan, finally I realize money talks loudly. Berarti kalau demikian, manusia mungkin melayani materi, melayani uang, dan sendiri rela diperbudak oleh materi. Nah, penilaian ini kalau salah, seumur hidup akan kacau, bingung. Nah, akhirnya tidak tahu bagaimana arah hidup kita. Saudara-saudara, tadi saya katakan Tuhan menciptakan manusia. Sebelum menciptakan sudah memberikan penilaian dulu. Sudah menetapkan nilai manusia. Sudah tetapkan baru dia menciptakan. Apa yang ditetapkan? Peta teladan saya. I'm going to create man and woman after my own image and likeness. Jadi manusia itu siapa? Manusia wakil Tuhan. Manusia adalah peta teladan Tuhan. Manusia adalah yang menyatakan, merefleksikan kemuliaan dan kehormatan Tuhan. They will be our likeness, will be our image. After our image and our likeness, man and woman are created. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah, sehingga manusia menjadi satu pemancaran mewakili Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mendengar Beethoven sampai pada jiwa dari simfoni ketiga, simfoni ketujuh, simfoni ke-9, simfoni ke-5, kita melihat semangat Beethoven ada di dalamnya. Karena dia berjuang dengan nasib yang sangat malang, maka dia mengutarakan dengan musik. Berarti dia tidak mau kompromi, dia mau berjuang sampai akhir mengalahkan kemalangan yang tiba kepada dia dari nasib yang tidak enak diterima, penderitaan. Di dalam berjuang dengan itu nasib yang malang, maka dia utarakan di dalam karyanya. Maka kita mendengar musiknya, oh, this is Beethoven. This has a spirit of struggle, the spirit of fighting in his life against all disasters. Saudara-saudara, dengan melihat perjuangan sebagai ciri khas
yang ditemukan di musik, engkau membandingkan tidak ada di Haydn. Haydn punya musik tidak ada hal unsur ini. Tidak Mendelssohn tidak unsur ini. Karena Haydn lebih lancar, Mendelssohn lebih kaya. Beethoven meskipun akhirnya sudah menjadi kaya, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaan, dia harus mati. Dia seorang yang pada waktu mau menulis string quartets yang akhir, menulis akan simfoni 7, 8, 9, menulis akan misa solemis. Waktu itu dia sudah sama sekali tuli, sehingga apa yang dipentaskan di dalam konser dia sendiri tidak pernah bisa dengar satu kali. Saya sebelum umur 30 sudah dengar simfoni ke-9 200 kali. Putar terus sampai mau mengerti. Tetapi Beethoven sampai mati belum pernah dengar satu kali karya yang dia kerjakan. Dia menghadapi kesulitan begitu besar, dia mempunyai jiwa yang tidak mau takluk, mempunyai jiwa berjuang yang tidak mau menyerah, dan perjuangan itu diterapkan ke dalam karyanya. Itu namanya peta teladannya. Beethoven mempunyai peta teladan Beethoven di musiknya. Mozart mempunyai peta teladan Mozart di dalam musiknya. Charles Dickens mempunyai peta teladan hidup karakternya di dalam karyanya. Shakespeare mempunyai peta teladan daripada hidupnya di dalam karyanya. Demikian engkau melihat semua orang yang berkarya yang besar, mereka akhirnya di dalam produksi daripada karya mereka yang tertinggi, mereka masuk ke peta teladan sendiri. Sehingga engkau bisa lihat ini pasti Picasso, ini pasti Miro, ini pasti adalah Suburban, ini pasti Michelangelo, ini pasti Da Vinci, ini pasti Beethoven, ini Tchaikovsky. Tchaikovsky mencetuskan kesedihan, kepergumulan yang paling menakutkan di dalam simfoni ke-6. Tidak lama itu dia mati. Dia tulis di catatan, saya meninggalkan satu teka-teki untuk sejarah umat manusia. Lalu dia mati. Saudara-saudara, semua orang yang besar, waktu mereka melakukan sesuatu, mereka akhirnya meninggalkan peta teladan mereka di dalam karya mereka. Tuhan mengatakan setelah ciptakan segala sesuatu, saya menciptakan manusia menurut peta teladan saya. Jadi kalau mau mengenal Tuhan, mengenal dari mana? Dari manusia. Mengenal melawan Tuhan, juga mengenal dari manusia. Manusia boleh menyatakan ketaatan kepada Allah sebagai pencetusan peta teladan Allah. Manusia juga boleh merefleksikan kekurangan ajaran terhadap Tuhan Allah, karena dia berontak kepada peta teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab sesama yang dicipta dengan peta teladan yang sama dari Tuhan, engkau harus menghargai. Engkau kalau tidak menghargai manusia, lalu engkau mengatakan saya cinta Tuhan, itu omong kosong. Kalau engkau tidak menghargai karya yang berpeta teladan Allah, lalu engkau mengatakan saya berbakti kepada Tuhan, itu omong kosong. Saudara-saudara, jikalau orang membunuh orang lain demi agama, berarti mereka sama sekali tidak mengerti Tuhan. Karena Tuhan mengatakan jangan membunuh. Di dalam nilai orang lain ada peta teladan Allah. Waktu engkau membunuh, engkau tahu dia itu wakil Tuhan. Meskipun dia berbuat jahat, sudah lupa diri dan melanggar semua hukum Tuhan. Orang yang melanggar hukum Tuhan sendirinya tetap adalah orang diciptakan Tuhan. Orang yang berdosa berapa besar engkau benci, kau ingin bunuh dia, tetap dia adalah orang mungkin bertobat. Itu sebab di dalam kekristenan kita menerima semua ajaran dari seluruh kitab suci. Dan di sini katakan jangan engkau membunuh. Jangan membunuh, harus dipisahkan membunuh binatang yang diizinkan oleh Tuhan dan membunuh manusia yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena di dalam Kejadian kita melihat, bukan Keluaran, sebelum 10 hukum diberikan, Allah mengizinkan manusia makan dari binatang-binatang, mengalirkan darahnya. Maka di dalam kitab suci kita melihat beberapa tempat menyatakan harga umat manusia menjadi satu kriteria yang kita catat sekarang. Pertama, sebelum manusia dicipta, Allah sudah tentukan nilai manusia begitu tinggi. Ini tidak ada pada agama yang lain. Lalu pada pasal 9 ayat 6 di dalam Kejadian dikatakan satu kalimat yang penting sekali. Barang siapa mengalirkan darah manusia, darah dia pun harus dialirkan. Karena belakang manusia dicipta menurut peta Tuhan.
Nah saudara-saudara, dengan demikian daripada fasa pertama sampai fasa 9 itu menelusuri satu benang merah yang sama, yang harkanya, identitasnya tidak ada perubahan. Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladan Allah. Itulah menjadi penilaian yang tidak boleh dikompromikan, menjadi satu penilaian yang tidak boleh dirubah. Itu sebab manusia berharga sekali, karena manusia mempunyai peta teladan Allah. Itu sebab kau tidak boleh membunuh dia. Saudara-saudara, kita akan menelusuri dan akan menguraikan mengapa manusia membunuh manusia. Saudara-saudara, pembunuhan kalau sudah terjadi tanpa dikontrol, maka engkau baru mengetahui manusia jauh lebih jahat dari binatang-binatang. Saudara-saudara, di dalam alam semesta kita melihat pembunuhan itu sering terjadi antara jenis dengan jenis yang lain. Tapi pembunuhan antara jenis dengan jenis sendiri itu hampir tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada. Baru-baru tahun lalu maka terjadi satu kali kasus, belum pernah terjadi di dunia, yaitu beruang putih di dalam es di Antartika, itu di Arktik. Mereka itu memakan anaknya sendiri. Karena apa? Sudah tidak bisa hidup lagi. Dan itu tidak pernah ditemukan. Kalau ada itu polar bear, yaitu beruang di kutub utara, makan anak sendiri. Karena es makin kurang, terus cair. Pemanasan seluruh bumi, the global warming, mengakibat es cair terus 10 tahun lagi Jakarta Utara banyak yang akan direndam di bawah air. Karena apa? Karena es terus hancur. Dan es itu kalau hancur, seluruh dunia permukaan laut akan tinggi terus. Banyak tempat akan digenang oleh air. Sehingga itu beruang polar, beruang kutub tidak ada makanan, tidak bisa pergi. Dan akhirnya mereka mau hidup. Mereka makan anak sendiri. Ini satu tragedi global, satu tragedi lingkungan yang kita harus perhatikan. This environment is given by God. This globe, this earth is the only dwelling place of humankind. Manusia hanya mempunyai satu tempat tinggal, yaitu bumi ini. Tidak ditemukan tempat di luar bumi yang sanggup mengisi segala kebutuhan daripada manusia. Sebenarnya orang Kristen harus memimpin dan harus mempengaruhi di dalam bagaimana memelihara kesejahteraan, melestarikan lingkungan yang diciptakan Tuhan bagi umat manusia yang satu-satunya ini. Saudara-saudara, di dalam binatang ada binatang jenis ini bunuh binatang jenis lain. Binatang yang membunuh binatang sejenis sendiri itu hampir tidak ada. Itu sebab kalau manusia berani membunuh sesama manusia dengan jumlah yang besar, ini membuktikan manusia jauh lebih jahat dari binatang-binatang semua. Kalau engkau marah sama satu orang, engkau bilang seperti binatang kau kira kau sedang menghina dia, padahal bukan. Engkau sedang menghina semua binatang. Karena apa? Lu begitu jahat, lu seperti binatang. Saking ayam tidak ngerti bahasa Indonesia. Kalau ayam mengerti bahasa Indonesia, dengar kamu bilang, kau seperti binatang. Ayam akan, kok jangan menghina ayam ya. Jangan menghina binatang. Semua binatang kalau makan hidup akan binatang yang lain. Karena dia lapar. Satu-satunya sebab. Mengapa makan anjing? Mengapa makan orang? Karena dia perlu. Coba kalau makan itu kenyang sekali, engkau jalan di pinggirnya, dia cuma lihat. Lalu dia mengatakan selamat sore, saya sudah kenyang. Dia tidak melakukan kejahatan. Bukan saja demikian, ada satu ciri khas bagaimana Tuhan begitu mencintai binatang yang akan dimakan sehingga dia tidak boleh terlalu disakiti. Saudara-saudara, kalau makan kidang atau makan sapi, dia bagaimana? Dia langsung loncat ke atas. Lalu dia dua kemungkinan. Pertama, tenggorokan sini yang dimakan. Atau belakang ini, spinal cord yang dihancurkan, dipatahkan. Mengapa begitu? Kalau di sini ditekan dan di sini tempat udara, penghisapan daripada udara itu dimatikan, dia cepat mati. Tidak usah siksa. Kedua,
kalau dipatahkan daripada belakang ini sampai hancur spinal cord, tidak ada perasaan sakit, baru dia makan. Sehingga lain sama manusia. Manusia itu kalau melihat kecoa yang dia benci, kakinya dicabut 1, 3, mati lu ya. Kalau kita benci itu binatang-binatang atau bugs atau nyamuk, terus kita sudah bunuh dia, gitu. Karena kebencian kita terlalu besar. Tidak ada binatang sekejam manusia. Binatang kalau makan binatang itu bikin dia cepat mati, baru makan dagingnya. Dan secepat mungkinnya itu siapa yang ngajar? Alam. Alam dari mana? Dari Allah. Dan tak ada binatang yang kejam seperti manusia. Saudara-saudara, orang Hutu dan orang daripada suku lain ada di Afrika dibunuh sudah berapa? Sudah jutaan orang. Waktu Pol Pot mengadakan pembunuhan karena tidak setuju komunisme, Kambodia menghasilkan 3 juta mayat. Saudara-saudara, pada waktu Mao Zedong memerintahkan revolusi harus sukses, di dalam 60 tahun komunisme di Tiongkok sudah membunuh lebih 70 juta manusia. Tidak ada binatang yang lebih kejam dari manusia. Dan ini diperintahkan di dalam 10 hukum. Jangan membunuh. You must not kill. Engkau tidak boleh membunuh sesama manusia. Karena manusia mempunyai nilai. Dan nilai itu ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, manusia mempunyai nilai yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sendiri sebelum manusia dicipta. Dan diperintahkan berkali-kali nilai itu harus dijaga. Saudara-saudara, jikalau engkau mengalirkan darah orang lain, darahmu harus dialirkan. Kalimat ini ada pertama kali satu definisi. Who is man? What is the value of man? Jawaban adalah man is equal to man. Di dalam perjanjian lama, maka penilaian harga manusia yang paling penting yaitu ayat pasal 9, ayat 6 dari Kejadian. Di dalam perjanjian baru, ayat yang paling penting mengenai penilaian manusia yaitu kalimat dari Yesus Kristus. Apakah untungnya engkau memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawamu? Di situ jawaban adalah man is greater than the whole world. Di dalam perjanjian lama, man is equal to man. Ini nilai manusia. Di dalam perjanjian baru, man is equal to the whole world. Seluruh dunia milikmu. Tetapi engkau kehilangan nyawamu. Engkau tidak untung, engkau rugi. Karena apa? Yang ada pada dirimu itu harga yang tertinggi di dalam seluruh alam semesta. Yang kau ingin dapatkan hanya di dunia yang seluruhnya lebih turun, lebih rendah daripada nilai dirimu sendiri. Sehingga pengertian aksiologi, pengertian penilaian nilai yang diwahyukan oleh Tuhan menjadikan kita seseorang yang mengetahui bagaimana menghargai sesama manusia. Saudara-saudara, mulai dari menghargai orang tua, menghormati orang tua. Kadang-kadang kita lihat orang tua itu terlalu kolot, terlalu beda, tidak mengerti kita. Padahal bukan, dia sudah pikir dan dia jauh lebih daripada apa yang kita alami. Tetapi sekarang dia melihat kita sedang bertumbuh, dia akan berita sesuatu kepada kita yang kita sulit terima. Itu saja. Mulai dari hormati orang tua, maka engkau mempunyai satu pangkalan. Appreciate others, honor our parents, and then love other as you love yourself. Mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, mulai dari mencintai orang tua. Dan sesuai itu Tuhan mengatakan, jangan membunuh. Saudara-saudara, mengapakah membunuh? Apa artinya membunuh? Dan yang identis dengan pembunuhan yang tanpa memakai pisau mengalir darah orang lainnya, itu bagaimana? Setahap demi setahap kita akan memikirkan lebih mendalam lagi di dalam kitab suci pada minggu-minggu berikut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena perintah-Mu dari surga, perintah-Mu yang tidak pernah salah,
Perintah-Mu yang suci akan membangun hidup kerohanian kami, sehingga kami menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan, menjadi manusia yang mengetahui bagaimana menghadapi diri kami, dan manusia yang mengetahui bagaimana menjadi faedah bagi sesama manusia yang lain. Beri kekuatan kepada kami, tambahlah bijaksana kepada kami, dan ikatlah kami dengan kebenaran-Mu yang suci. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.